Ada seorang ulama mengatakan, siapa yang menuntut ilmu pada zaman ini dengan adanya pelbagai fitnah, fitan, ujian dan percobaan, dia boleh dianggap sebagai salah seorang wali daripada wali-wali Allah. Begitu yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ithubi rahimahullah. Ustaz ulang. Ada seorang ulama yang berkata, menuntut ilmu di zaman yang penuh dengan cobaan sekarang ini, dia boleh dianggap sebagai wali Allah berdasarkan ayat 62 dan 63 dari surat Yunus. Lalu timbul pertanyaan, mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, ayat 62 dan 63 dari surat Yunus berbunyi, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Lalu Allah sebut sifat wali-wali Allah itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifat wali-wali Allah yang utama, pertama, mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya surat Yunus ayat 62-63 menyebut dua sifat. Wali-wali Allah. Ustaz pernah buat satu artikel tentang wali-wali Allah, bahwa untuk menjadi wali-wali Allah tidak menjadi syarat dia mesti dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terbang dengan permaidani, dapat berjalan di atas air, berjalan dalam hujan tidak basah. No, itu tidak syarat. Syarat utama untuk menjadi wali-wali Allah, pertama, imannya mantap, tauhidnya tanpa bercampur syirik. Yang kedua, dia bertakwa, yaitu buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Adapun ulama tersebut mengatakan, mereka yang rajin menuntut ilmu di saat-saat cobaan sangat banyak yang ingin menyelewengkan, itu pandangan beliau. Dan tidak mustahil itu juga adalah termasuk ciri-ciri. Sebab ciri-ciri orang yang beriman dan yang bertakwa, mereka sangat dekat dengan majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam. Tidak mustahil. Pak Ustaz, kata-kata mutiara Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak dapat catat secara lengkap. Kubur dikatakan gelap. Apa ya cahayanya? Titian Siratal Mustaqim juga gelap. Apa ya cahayanya?
Okey. Betul. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Az-zulm khamsah was-surju laha khamsah." Az-zulumatu khamsah was-surju laha khamsah. Gelap ada 5 dan pelita yang meneranginya juga 5. Az-zulumatu khamsun was-surju laha khams. Gelap ada 5, pelita yang menerangi juga ada 5. Lalu Abu Bakar awali, "Ad-dunya zulmah." Dunia ini gelap. "Wasurju laha at-taqwa." Pelita yang menerangi dunia adalah takwa. "Al-qabru az-zambu zulmah." Dosa adalah gelap. "Wasiraju lahu at-taubah." Dan pelita yang menerangi dosa adalah tobat. "Wal qabru zulmah." Kubur adalah gelap. "Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Pelita yang menerangi kubur adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat. "Wal akhiratu zulmah." Akhirat adalah gelap. "Wasiraju lahu al-amalus salih." Dan pelita yang menerangi akhirat adalah amal saleh. Terakhir, "Wasiratu zulmah." Titian Siratal Mustaqim juga adalah gelap. "Wasiraju lahu al-yaqin." Dan pelita yang menerangi titian Siratal Mustaqim adalah yakin. Yakin maknanya ilmu. Terutama ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jawapan singkat terhadap 5 gelap dan 5 terang dari kata-kata mutiara Abu Bakar As-Siddiq. Apa maksud fidyah, Pak Ustaz? Saya selalu bayar fidyah puasa jika tak sempat puasa tahun ini. Adakah ini digalakkan, Ustaz? Hadirin dan hadirat, bila seseorang karena keuzuran seperti sakit atau musafir, mereka disuruh ganti, yaitu qada pada bulan berikutnya. Kecuali bagi orang yang tidak mampu puasa karena sakitnya kronik atau terlalu tua, cukup membayar fidyah. Cuma ada pandangan yang mengatakan, andai kata orang yang sakit biasa atau musafir lalu tidak berpuasa, dia tidak ganti pada tahun tersebut. Melangkau 1 tahun, dia selain puasa juga mesti bayar fidyah. Ada ulama fiqh mengatakan itu hanya pandangan para sahabat.
Kalau dia tidak bayar ganti pada tahun yang sama, Ramadannya, tapi melangkaui Ramadan berikutnya, selain qada satu hari itu, juga dia kena tambah fidyah. Ada ulama yang mengatakan itu bukan dari Nabi, tapi hanya amalan sahabat. Ustaz cenderung pendapat yang perlu qada. Tapi kalau diikuti dengan bayar fidyah, itu adalah lebih baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, sepupu saya terjumpa gambar. Gambar kami masih kecil ketika umur 9 tahun, 10 tahun. Yang ketika itu tidak bertudung. Umur, ini anak perempuan, umur 9, 10 tahun. Sekarang sudah lanjut usia. Mungkin 60, 70 tahun. Kawan sebaya jumpa gambar kami ketika umur 9, 10 tahun dalam keadaan tidak menutup aurat. Kemudian dipamerkan di TikTok. Apakah kami tetap berdosa, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, biasanya anak-anak wanita di Nusantara umur 9 mungkin belum baligh. Kalau belum baligh 9, 10 tidak ada dosa sebab mereka bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Belum dibebankan dengan hukum hakam agama. Mereka tidak berdosa. Insya Allah, walaupun gambar tersebut beredar di TikTok, puan tidak diberi dosa insya Allah. Apalagi kita sangat menyesal dan menginginkan supaya jangan disebarluaskan. Tetapi dia telah tersebar. Dan karena ketika itu umur puan belum lagi baligh, puan tidak berdosa insya Allah. Satu lagi pertanyaan Pak Ustaz. Ucapan takziah seseorang yang berbunyi Al-Jannatu Maswah, mudah-mudahan syurga menjadi tempat rehatnya. Ungkapan ini seolah-olah sama dengan amalan orang-orang Kristian. RIP, RIP, Rest in Peace. Rehat dalam keadaan damai. Biasanya itu ucapan takziah bagi orang-orang Kristian, khasnya Katolik. Begitu yang Ustaz tahu. Apakah itu juga dilarang, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, kata para ulama, sama ada ulama Arab Saudi atau ulama Lajnah Fatwa Mesir, Lajnah Fatwa Arab Saudi, mengatakan la ba'sa bih, tidak ada masalah, sama ada dari sudut bahasa atau dari sudut syariat agama, dibolehkan karena ia mengandung makna doa. Al-Jannatu Maswah, mudah-mudahan dia mudah-mudahan syurga menjadi tempat rehatnya. Ia mengandung makna Al-Jannatu syurga, Maswah
Cuma dia ucap itu dalam bentuk doa. Mudah-mudahan syurga tempat rehatnya. Cuma sebagai tambahan, perkataan tersebut tidak boleh dilakukan atau ditujukan untuk orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, bercadang untuk berdoa untuk angkelnya Abu Talib, pakcik kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala larang tak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang beriman mereka memohon ampunan kepada Allah walau terhadap keluarga dekat mereka sendiri. Maka an-nabiyyu walal mu'minun ay yastaghfiru rabbahum. Tidak patut nabi dan orang-orang beriman minta ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir, walaupun orang kafir itu terdiri daripada kaum kerabatnya sendiri. Ayat ini boleh kita lihat pada surat At-Taubah ayat 113. Sekali lagi, RIP, rest in peace. Rehatlah kamu dalam keadaan damai, yang biasa digunakan oleh orang-orang Kristian, yang kalau istilah kita al-jannatu ma'wahu, mudah-mudahan syurga tempat rehatnya, hanya dibolehkan ucapan itu untuk orang-orang yang seagama dengan kita, yaitu orang-orang Islam, tapi tidak boleh terhadap orang-orang kafir, walaupun dia kaum kerabat kita sendiri. Berdasarkan larangan Allah kepada Nabi dan orang-orang beriman, memohon ampunan kepada Allah untuk kaum kerabat yang meninggal dunia. Wallahu a'lam. Dan satu lagi yang terakhir, Pak Ustaz, saya izinkan saya bertanya sesuatu yang agak berlainan dari biasa, Pak Ustaz. Isteri saya telah meninggal dunia hampir 2 tahun yang lalu. Namun saya gunakan gambar almarhumah di sisi saya sebagai gambar profil dalam WhatsApp pribadi. Walau bagaimanapun gambar beliau mematuhi tuntutan menurut aurat atau menutup aurat. Jadi suami ini gunakan gambar istrinya yang telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, tapi dalam keadaan menutup aurat. Tujuan saya adalah apabila terlihat gambar beliau, saya teringat akan beliau. Justru saya mendoakan kebahagiaan untuknya, agar Allah yarhamha mendapat ampunan, rahmat serta tempat yang terbaik di akhirat. Juga apabila saya menghantar WhatsApp, ada kemungkinan pihak yang menerima WhatsApp saya pernah mengenali almarhumah di suatu masa dulu, serta sedar beliau telah kembali ke rahmatullah. Semoga mereka juga dapat mendoakan kebahagiaan untuk almarhumah. Adakah apa yang saya lakukan dan anggapan saya tersebut
bercanggah dengan tuntutan Islam. Ringkasnya, seorang suami yang istrinya telah meninggal dunia, Ustaz kenal kedua-duanya. Ustaz juga baru-baru ini mendapat WhatsApp dari beliau. Istrinya memang wanita yang rajin ikut kelas. Ustaz tahu siapa lelaki ini adalah melalui gambar istrinya. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan dengan harapan supaya dia ingat selalu pada istrinya, dan kenalan-kenalan yang mendapat WhatsApp daripadanya diharapkan turut mendoakan. Hadirin dan hadirat, masalah gambar ini, bila lukisan gambar manusia itu memang dilarang oleh Islam dalam bentuk lukisan. Melukis yang dilarang adalah melukis makhluk yang bernyawa, termasuk manusia, binatang, dan lain-lain. Cuma masalah kamera ini, karena kamera atau foto tidak ada di zaman Nabi, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh sebab dia hanya image, dan ada yang mengatakan tidak boleh. Kecuali darurat. Seperti umpamanya kita kalau ingin buat IC, kita bila ingin buat pasport, mesti ada foto untuk membezakan antara IC pasport milik seseorang. Itu darurat. Kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Bila sampai ke peringkat emergency, hukum yang tidak boleh pada asalnya menjadi boleh. Apalagi hanya separuh badan yang menurut adatnya tidak boleh hidup tanpa separuh badan berikutnya. Namun demikian, nasihat khas kepada yang bertanya, kalau sudah 2 tahun dan semua orang sudah tahu, mungkin ada baiknya sebagaimana nasihat Ustaz, kalau kita ada foto-foto kenang-kenangan, sebaiknya kita jangan tayangkan di dinding, di atas meja, simpan saja dalam album. Jadi kepada bapa yang bertanya, sebaiknya karena telah meninggal 2 tahun, sebaiknya jangan gunakan lagi. Itu adalah lebih selamat, dan itu pendapat Ustaz. Sebaiknya diganti saja. Tidak diikut sertakan gambar istri sebagai profil dalam WhatsApp. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal baik lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Kau perlihatkan jugalah kebatilan dan kesesatan akan kebatilan dan kesesatannya, dan berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk meninggalkan dan menjauhkan kesesatan dan kebatilan itu sejauh-jauhnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata ada di kalangan kami para jamaah yang sedang sakit, sembuhkanlah sakit penyakit mereka, Ya Allah, sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Dan andai kata ada di kalangan kami para jemaah atau saudara mara daripada jemaah yang baru meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka, Ya Allah, sebab akhir-akhir ini sungguh banyak daripada orang-orang dari kalangan jamaah yang meninggal dunia. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, terimalah segala amal saleh mereka. Jadikanlah kuburan mereka bagaikan taman-taman syurga. Dan tolong, Ya Allah, jangan jadikan kuburan mereka kawah dari kawah-kawah api neraka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, sungguh banyak dari kalangan jemaah kami yang baru meninggal dunia atau saudara mereka yang tak dapat kami sebut nama mereka satu demi satu. Tapi Engkau Maha tahu, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa mereka. Luaskanlah tempat persinggahan mereka. Gantilah mereka dengan nikmat di dalam kubur dan syurga pada hari kiamat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.